Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Made Supiati, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 di Universitas Mahasaraswati Denpasar tahun 2023. Nah, pada kesempatan ini saya mengikuti kegiatan PPL siklus 1 di SMP Negeri 2 Petang dengan tema teks prosedur, yakni menulis teks prosedur infografis di aplikasi Canva. Selamat menyimak video berikut ini. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Sehat. Ya, silakan ketua kelas dipimpin 1. Padasan. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Chandra. Silakan duduk kembali. Bagaimana anak-anak, sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah. Terus ya, ada yang ingin disampaikan sebelum mempelajari mulai? Tidak. Sudah belajar ya? Sudah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti minggu-minggu lalu, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ibu Setiagung Wahyu Widiantara? Iya, bagus. Kadek Sudiantara? Iya. Ninyoman Dila Pradnya Swari? Nah, Ibu Sri Ayubi Devi Andini. Nah, kesimpulannya ada satu teman kalian tidak sekolah dengan alasan sakit. Jadi tidak ada yang tanpa keterangan ya. Semangat belajarnya, jaga kesehatan. Oke. Nah, tadi sudah cek kehadiran. Sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Sorak-Sorak Gembira. Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Salah satu cerminan kita mencintai tanah air Indonesia. bagus ya. Siap-siap ya. Siapa yang mau mimpin? Mita lagi ya. Silakan Mita. Disemangat dulu buat Mita. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Nah, tepuk tangan dulu. Ya, ya, silakan kalian kembali duduk. Duduknya yang rapi ya. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu apersepsi. Nah, Ibu ingin tahu, apakah kalian ingat pembelajaran minggu yang lalu? Kita belajar tentang apa ya, Nak? Teks prosedur. Bagus sekali ya, kalian masih ingat. Nah, ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan untuk mengukur apakah kalian masih ingat tidak pembelajaran yang Ibu sampaikan. Pertanyaan yang pertama, siap-siap ya, siapa yang mau jawab ini? Ibu nilai plus aja ya, biar semangat. Yang pertama, apa saja struktur dari teks prosedur? Yang lain, nilai plus. Iya, coba Junita. Ya, berdiri Junita. Struktur teks prosedur ada 5. Yang pertama judul, yang kedua tujuan, yang ketiga bahan dan alat, yang keempat langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan. Iya, bagus sekali, tepuk tangan buat Junita. Bagaimana yang lain? Sama jawabannya? Sama. Bagus sekali Junita ya, itu beri nilai plus untuk Junita. Pertanyaan yang kedua.
Siapa yang bisa menjelaskan sedikit tentang struktur teks prosedur? Tadi sudah disebutkan, sekarang menjelaskan. Judul itu apa? Tujuan itu apa? Ya, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, coba Dila. Nah, struktur teks prosedur sudah disebutkan oleh Junita. Ada 5, yaitu judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan kesimpulan. Yang pertama ada judul. Judul adalah suatu ringkasan yang biasanya terletak pada atas bagian dari teks prosedur. Yang kedua ada tujuan. Tujuan adalah sesuatu segala yang ingin dicapai oleh sang pembuat teks prosedur. Yang ketiga ada alat dan bahan. Alat dan bahan juga bisa disebut material karena alat dan bahan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam teks prosedur. Nomor 4 ada langkah-langkah. Langkah-langkah adalah segala sesuatu cara atau urutan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam sang pembuat teks dari teks prosedur. Yang kelima ada kesimpulan atau penutup. Kesimpulan itu berisikan segala sesuatu simpulan dari awal hingga akhir dalam teks prosedur. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Ya, tepuk tangan. Ya, bagus sekali Dila ya. Dila sudah menyampaikannya dengan lengkap sekali dan bahasanya juga Ibu lihat sudah lancar dan sopan. Ya, kita berikan aplaus lagi sekali buat Dila. Ya, pertanyaan nomor 3. Nah, ini berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks prosedur. Kira-kira apa saja yang kalian ketahui tentang kaidah kebahasaan teks prosedur? Siapa yang bisa? Saya. Ya, coba Depi. Yang saya ketahui tentang kaidah kebahasaan adalah kalimat imperatif, konjungsi cara, konjungsi syarat, konjungsi temporal, dan lagi satu kata-kata teknis. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Depi. Terima kasih ya, kalian sudah mampu menjawab pertanyaan Ibu terkait dengan pembelajaran minggu lalu tentang teks prosedur. Nah, masih berkaitan dengan teks prosedur. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Media menulis teks prosedur infografis dengan media Canva. Bagus sekali Chandraya. Nah, kita akan belajar menulis sebuah teks prosedur infografis di media Canva. Yang tentunya ada tahapan-tahapan yang kita akan lalui atau yang kita harus buat. Nah, itu nanti ada di LKPD. Nah, terkait dengan materi tersebut, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir, kalian akan mampu menulis teks prosedur infografis dengan aplikasi Canva dengan baik dan efektif. Nah, pembelajaran ini bisa kalian terapkan nanti, atau apa sih manfaatnya kalian belajar seperti ini dalam kehidupan nyata? Hal ini bisa kalian manfaatkan pada saat kalian memberikan suatu petunjuk kepada orang. Kalau kalian sudah terampil menulis teks prosedur, jadi nanti tidak akan ada masalah pada saat menulis atau memberikan petunjuk kepada orang lain. Bisa ya? Bisa dipahami? Bagus sekali. Selanjutnya, nah terkait dengan penilaian ya, dalam pembelajaran itu ada beberapa yang ingin Ibu nilai. Yang pertama, tetap Ibu akan selalu menilai sikap kalian di kelas, yakni berkaitan dengan profil belajar Pancasila. Ada 5 ya yang akan Ibu nilai. Yang pertama, coba dibaca. Mulyarto, bisa dibaca ya dari sana? Ya, coba Mulyarto. Penilaian profil Pancasila ada 5. 1. Bertakwa, 2. Mandiri, 3. Bernalar kritis, 4. Gotong royong, 5. Kreatif. Sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali Mulyarto ya. Tepuk tangan buat Mulyarto. Penilaian sikap ini akan Ibu observasi secara langsung. Bagaimana cara kalian menghargai pendapat teman, bagaimana cara kalian memberikan tanggapan kepada teman, yang tentunya harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Terus penilaian yang kedua, yaitu tentang penilaian presentasi. Nanti kan ada presentasi nih. Nah, Ibu nilai. Apa yang Ibu nilai? Ya, cara kalian menyampaikan sebuah pendapat, bagaimana cara kalian bertanggung jawab atas tugas kalian, dan lain-lain. Kan sudah terbiasa ya? Iya. Ya, penilaian yang ketiga itu adalah penilaian hasil karya. Nah, hasil karya yang hari ini akan Ibu nilai, kira-kira hasil karyanya tentang apa? Menulis teks prosedur.
menulis teks prosedur yang akan Ibu tulis. Jadi usahakan menulisnya dengan baik dan benar. Itu anak-anak tentang penilaiannya. Sudah jelas ya? Sudah. Untuk memahami bagaimana cara kita menulis, nah Ibu kasih kesempatan kalian, Ibu kasih waktu kalian untuk membaca berbagai sumber, hal apa saja yang kita harus lakukan pada saat membuat karangan, atau langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan pada saat menulis teks prosedur. Nah, sekarang kalian buka buku paket, buka LKS, boleh memanfaatkan HP. Silakan cari di literatur yang kalian punya tentang langkah-langkah dalam menulis sebuah teks prosedur. Ya, silakan. Ya, Ibu kira waktu untuk literasi sudah cukup ya? Sudah ya. Nah, sekarang kalian buktikan sekarang apakah literasi kalian itu sudah bagus apa belum? Nah, untuk membuktikan itu kalian jawab pertanyaan Ibu. Siapa yang bisa menyampaikan apa yang harus kita lakukan dalam membuat teks prosedur? Yang lain gimana? Bisa? Ya, coba Cantika dulu. Baik, langkah-langkah untuk membuat teks prosedur yang saya baca dari referensi di Google, yaitu langkah yang pertama menentukan topik. Selanjutnya, dari topik kita akan membuat kerangka dari teks prosedur. Berdasarkan kerangka tersebut, kita dapat menyusun teks prosedur secara utuh. Ya, tepuk tangan dulu buat Cantika. Ya, yang disampaikan Cantika itu sudah benar ya. Namun, nah sebelum Ibu klarifikasi, ada yang berpendapat lain? Saya, Bu. Ya, silakan Chandra. Menurut saya, pendapat dari Cantika kurang tepat karena ada yang kurang. Menurut saya, langkah-langkah yang benar dalam menulis teks prosedur adalah 1. Menentukan topik, 2. Menentukan judul, 3. Membuat kerangka, dan dari yang keempat, dari kerangka kita akan membuat teks prosedur yang utuh. Nah, jadi yang kurang dari pendapat Cantika adalah judul. Terima kasih, Bu. Ya, bagus. Tadi sudah disampaikan oleh Cantika ya, Cantika sama Chandra tentang hal-hal yang dilakukan pada saat menulis teks prosedur. Itu sudah bagus. Dan Ibu di sini acungkan jempol buat Chandra karena menyimak apa yang disampaikan oleh Cantika dan menambahkan. Karena memang benar ya Cantika, kurang lagi 1. Udah ngerti sekarang ya? Yang lain udah paham? Bagus. Keren pokoknya ya. Sekarang kegiatan selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, di video ini akan diterangkan bagaimana langkah-langkah dalam menulis teks prosedur. Jadi selain mendengarkan teman kalian tadi, kalian lebih memperdalam lagi pemahaman kalian dengan menyimak sebuah video. Nah, selamat menyaksikan videonya. Simak dengan baik karena ada pertanyaan nanti yang ingin Ibu tanyakan ke kalian. Sudah mengerti ya? Sudah. Hai adik-adikku yang selalu ceria dan bahagia, bertemu lagi dengan Kakak Nia di sini. Adik-adik, apakah kalian pernah membaca teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan melakukan suatu kegiatan. Ayo perhatikan contoh teks prosedur dan susunan teks prosedur berikut ya. Biasanya, teks prosedur digunakan untuk membuat resep masakan, memberikan panduan dalam pembuatan suatu karya, dan menjelaskan cara menggunakan suatu alat. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran lainnya. Ya, sudah bisa disimak tadi? Sudah. Lebih lengkap yang mana? Yang disampaikan teman kalian tadi, apa yang disampaikan oleh video? Video. Ya,
keduanya benar ya nak ya, apa yang disampaikan di video sama yang disampaikan teman kalian tadi. Namun yang disampaikan di video itu lebih menekankan pada saat urutan dari awal sampai akhir dalam penulisan, dan itu dikaitkan dengan struktur teksnya. Ya, untuk mengetes nih sekarang kemampuan kalian dalam menyimak video. Siap-siap ya. Seperti biasa, Ibu akan tanyakan terkait dengan isi dari video yang kalian simak. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut kalian, hal yang disampaikan oleh video tadi tentang langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur, apa saja? Siapa yang bisa? Kita aja, ya coba kita. Ya. Setelah saya menyimak video yang Ibu putar, saya menemukan 7 langkah-langkah dalam menulis teks prosedur. Antara lain yang pertama adalah menentukan topik teks prosedur yang akan ditulis. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan teks prosedur. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, menyusun kerangka teks. Yang kelima, mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. Yang keenam, merevisi teks dengan cara membaca kembali dengan cermat, kemudian perbaiki teks apabila masih ada kesalahan. Dan yang terakhir adalah menulis teks prosedur dengan lengkap dan jelas. Iya, pembelajaran selanjutnya kegiatan kita sekarang adalah membentuk kelompok. Ya. Nah, pembentukan kelompok ini masih Ibu yang menentukan sesuai dengan hasil dari tes awal kita. Ya, sesuai dengan kelompok minggu lalu, silakan kalian sekarang membentuk kelompok dengan rapi ya, jangan ribut. Ayo, ya silakan. Sudah anak? Sudah nyaman duduknya? Sudah. Baik, kita lanjut sekarang. Ibu akan membagikan LKPD. LKPD mengenai menulis sebuah teks prosedur. Di situ sudah instruksinya sudah jelas, kalian baca dengan baik di LKPD. Sekarang Ibu bagikan ya, 1 LKPD, 1 kelompok. Sudah semua Ibu bagikan? Ya, sekarang silakan dibuka LKPD-nya, didiskusikan per kelompok. Semua ikut diskusi dengan baik yang benar sehingga pengerjaan LKPD-nya dapat dikerjakan secara maksimal. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan ke Ibu, silakan angkat tangan, nanti Ibu akan dekati kalian ya. Ya, silakan. Setelah Ibu lihat tadi per kelompok, Ibu lihat kalian sudah selesai. Ada tadi sedikit ya, kita belum selesai ya? Lanjut dulu ya. Nah, kita akan ke kegiatan presentasi. Nah, presentasi kelompok. Nah, sebelum presentasi kelompok, silakan kirim teks prosedur grafis kalian ke WA group. Silakan dikirim dulu ya. Sudah semua ngirim? Sudah. Nah, seperti biasa, biar kalian tidak capek, tegang pada saat pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ya, namun ice breaking kali ini kita lakukan tanpa musik, tapi tidak menghilangkan
kemenarikan dari ice breaking kita hari ini. Ya, silakan kalian berdiri dulu. Di atas menara menari, Marino menari di atas menara. Lebih cepat. Marino menari di atas menara. Marino di bawah di atas. Menari di atas menara. Di atas menara Marino menari. Tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali ya. Bagaimana? Ice breakingnya cukup? Ya, sekarang tersenyum lagi, tersenyum ya. Nah, kita lanjut presentasi kelompok. Nah, kelompok siapa yang bisa mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD secara berdiskusi tadi? Ya, silakan. Bagus sekali. Coba kelompoknya Canda, tepuk tangan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Trisna Dewi. Berdirinya saya di sini sebagai moderator dari kelompok 7C. Kami akan mempresentasikan mengenai LKPD yang kami buat, tepatnya mengenai menulis teks prosedur. Nah, yang pertama kami akan mengaitkan teori struktur teks prosedur dengan teks prosedur yang kelompok kami tulis. Teori struktur yang telah kami pahami akan dijelaskan oleh Sumber dan Liat, sedangkan Chandra akan mengaitkan teori tersebut dengan contoh teks prosedur telah kami buat. Silakan Sumber bisa dimulai. Pada teks prosedur yang telah kelompok kami buat, hasil dari diskusi kami telah menemukan judul, yaitu cara membuat kue apam. Nah, mengapa kami mengambil judul tersebut? Kami mengambil judul tersebut karena ingin mengingatkan generasi muda terhadap makanan tradisional ini. Sekarang kami akan mencoba mengaitkan teori struktur teks. Nah, terima kasih sudah menyimak presentasi kami dengan baik. Saya tahu kalian sudah memiliki pertanyaan yang menggebu-gebu. Silakan, kami akan membuka sesi tanya jawab, tetapi kami hanya membatasinya 2 menit. Silakan. Silakan katanya bertanya. Cuma diminta 2 pertanyaan saja. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Nggak ada ya? Tidak. Itu dari Ibu sekarang ya. Sebenarnya Ibu tidak mau menanyakan atau bertanya, namun Ibu ingin memberikan satu masukan saja. Nanti pada saat membuat teks prosedur infografis itu diperhatikan ukuran tulisan. Nah, sehingga nanti penampilannya bisa terbaca dari kakinya, nah, itu dari kakinya, nah. Berarti lihat nggak tulisan di depan? Dilihat atau tidak? Bisa bacanya di sana? Ya. Nah, itu maksud Ibu ya. Jadi ukuran tulisan itu diperhatikan, ya? Bisa dimengerti? Bisa. Nah, untuk komposisi warna juga silakan buat yang semenarik mungkin. Ditambahkan gambar-gambar yang bisa membantu seseorang untuk membuat kue apem ya. Nah, gambar-gambar yang menarik sehingga apa yang kalian buat di infografis di aplikasi Canva itu membuat orang tertarik untuk mengikutinya. Seperti itu saja. Kalian sudah bagus. Nah, silakan kalian tutup sekarang ya. Terima kasih atas masukannya. Ya, sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap kalian dapat memahami dan mengingat materi apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Bila ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati kalian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kami tadi mengawali dengan panganjali, sekarang kami akan mengakhiri dengan proses. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Silakan duduk. Bagus, semangat ya. Nah, sekarang penampilan yang kedua. Kelompoknya Dila, coba. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan,
Saya Nyomanila Kajasari sebagai moderator sekaligus presentator dari kelompok 7C2. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan RKPD yang telah kelompok kami kerjakan. Yang dimana pada bagian ini kami akan mengerjakan teks prosedur yang telah kelompok kami diskusikan sebelumnya. Yang dimana pada bagian ini kami mengambil judul yaitu cara menggunakan mikroskop. Jenis teks prosedur yang kami gunakan pada bagian ini adalah jenis teks prosedur pemandu menggunakan sesuatu. Yang dimana tujuan pada teks prosedur kali ini adalah mikroskop cahaya atau light mikroskop adalah alat untuk memvisualisasikan nilai halus suatu objek. Umumnya, mikroskop cahaya digunakan dalam laboratorium biologi untuk memperbesar dan menganalisis objek yang sangat kecil. Contohnya adalah mikroorganisme. Nah, presentasi sudah kami selesaikan. Apakah rekan-rekan saya ada yang mempunyai pertanyaan? Silakan. Kepada Mita, saya persilakan. Penampilan dari kelompok 7C2 sudah sangat bagus dan dapat saya pahami dengan sangat baik. Namun ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu mengapa kelompok 7C2 mengambil tema cara menggunakan mikroskop? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh rekan saya Mita. Izin menjawab pertanyaan dari Mita. Kami memilih untuk memakai judul dengan cara menggunakan mikroskop cahaya karena menurut kami di era globalisasi ini segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi sangatlah penting untuk kita majukan. Salah satunya adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Dikarenakan itu teknologi menciptakan sesuatu yang bernama mikroskop. Jadi karena itu kami memilih untuk mempresentasikan cara menggunakan mikroskop karena betapa pentingnya kita mengetahui sesuatu yang bisa kita gunakan untuk melihat objek yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Kelompoknya Dila. Nah, demikian tadi disampaikan hasil diskusi dari kelompok 7C2, kelompoknya Dila. Nah, ada beberapa masukan juga ya dari Ibu. Nah, terutama dalam langkah-langkah penggunaan mikroskop tadi. Di situ kalau bisa biar menarik untuk dibaca dan lebih dipahami, perlu diisikan gambar-gambar sesuai dengan langkah-langkah yang kalian buat. Nah, itu. Kurang itu saja, semuanya sudah bagus. Mantap pokoknya. Ya, semangat lagi untuk yang lainnya. Nah, dari hasil presentasi, dari hasil tanya jawab, nah maka pembelajaran ini bisa kita akhiri ya. Namun sebelum diakhiri, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Saya! Semangat sekali ya. Candika, silakan. Ya, silakan Candika. Dalam kegiatan pembelajaran menulis teks prosedur hari ini dapat saya simpulkan yaitu dalam menulis teks prosedur sangat penting untuk kita memperhatikan struktur dan kaidah dalam menulisnya. Lalu dalam menulis prosedur infografis di aplikasi Canva penting untuk kita membuatnya semenarik mungkin. Penulisannya harus jelas, singkat, sehingga lebih mudah untuk diikuti. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Iya, tepuk tangan. Bagus sekali Candika ya. Makasih ya Candika. Ya, sudah bisa diterima kesimpulannya? Sudah. Nah, sekarang silakan perwakilan kelompok dikumpulkan hasil RKPD-nya. Sudah semua? Sudah. Nah, pembelajaran ini kita akhiri. Nanti kalian pulangnya silakan hati-hati di jalan sehingga kalian selamat sampai di rumah. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, nanti kita belajar tentang teks hasil observasi (TLHO). Nah, nanti untuk persiapnya silakan belajar di rumah sebelum kita mengikuti pembelajaran minggu depan. Ya? Bisa diterima? Bisa. Sekarang silakan Chandra ketua kelas dipimpin ya. Pada sana.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Prama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, silakan sekarang boleh tenang, oke?